Ini dari Ibu Handayani, ada yang bilang cerpen yang bagus itu yang sedikit kalimat langsungnya. Bagaimana menurut Uda? Sedikit kalimat langsung itu berarti banyak kalimat tidak langsung ya, naratif ya. Sebenarnya kalau yang banyak kalimat langsung, yang semuanya kalimat langsung itu namanya naskah drama. Jadi kalau dibilang sedikit itu kan tidak terukur ya, maksudnya berapa persen. Saya pikir proporsinya itu tidak ada rumus yang pasti. Tapi yang jelas seperti saya sampaikan tadi, kalau ada kalimat langsung, itu yang terjadi adalah kecepatan cerita berkurang. Kalau kalimat tidak langsung atau naratif, itu kecepatan cerita itu menjadi lebih cepat. Jadi ketika banyak kalimat langsung, pola yang muncul adalah ceritanya lambat berjalannya. Karena orang mesti mengikuti percakapan kan. Mungkin itu alasannya. Bahwa itu benar atau tidak, menurut saya nggak ada rumus pasti untuk itu sih harusnya. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya dari Ibu ICR Yora, udah bagi tips cara membaca yang efektif, terutama bacaan yang panjang. Kalau untuk non-fiksi saya bisa kasih. Bacaan non-fiksi itu pada umumnya menggunakan pendekatan paragraf deduktif. Kalimat utama terletak pada awal paragraf. Jadi kalau saya baca buku, cara saya membaca buku non-fiksi, biasanya itu saya baca judul-judul babnya. Dari judul bab itu saya berusaha merangkai. Ini penulis berusaha menceritakan dengan pola seperti apa. Setelah kita mengetahui gambaran umum bagaimana cara penulis akan menceritakan topiknya, yang kita lakukan berikutnya adalah kita membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Itu biasanya yang saya lakukan. Dengan cara itu dalam waktu kurang lebih 15 menit saya bisa baca buku dengan tebal sekitar 300 halaman. Tapi baru dapat gagasan utama aja ya. Saya baru dapat gambaran umum kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya itu saya lakukan sewaktu saya membaca cepat. Pengen tahu nih buku ini berbicaranya tentang apa. Setelah itu kan kita perlu pendalaman. Yang enak itu kalau bukunya disusun dengan cara yang tidak linear. Artinya tidak seri. Artinya kita tidak harus baca secara berurutan, kita bisa baca loncat-loncat. Kalau kita bisa baca loncat-loncat, anak itu ya kita tinggal baca. Misalnya yang kita ingin fokuskan adalah bab yang ini. Tapi kita karena sudah tahu gambaran umumnya, begitu ada pembahasan yang kok kayaknya saya belum ngerti ini ya. Oh ini kira-kira bacanya di bab ini. Jadi cara membaca cepat untuk non-fiksi adalah baca daftar isi, lalu baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Itu baca fiksi. Baca non-fiksi. Kalau baca fiksi, cara cepatnya gampang. Baca pembuka, habis itu baca penutup. Kita tahu awal, tahu akhir. Cuman itu curang banget. Nggak boleh. Nggak ada cara. Fiksi nggak bisa dibaca cepat. Fiksi itu bacanya harus dinikmati. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Rizkina. Dosen beliau pernah mengatakan bahwa penggunaan hal ini tersebut itu di paragraf tidak diperkenankan, terutama deskripsi. Justifikasinya karena yang disebut ini tidak tahu yang mana di kalimat tersebut, walaupun penjelasan dari referensinya sudah saya sebutkan di kalimat sebelumnya. Apakah benar begitu, Udah? Pendapat pribadi menurut saya. Banyak yang kayak gitu kok, dosen-dosen yang punya pendapat pribadi terus itu dijadikan diterapkan pada semua mahasiswanya. Sering saya mendapatkan itu, misalnya ada juga yang bilang bahwa kata depan atau kata hubung tidak boleh berada pada awal kalimat. Padahal kalau kita lihat ketika kalimat diawali kata depan, bisa saja pada bagian pertamanya itu dia meletakkan keterangan kan. Contoh nih misalnya, saya makan pagi di tempat itu. Kalau keterangan di tempat itu kita pindahkan ke depan kan bisa. Di tempat itu saya makan pagi. Itu contoh ketika sebuah kalimat diawali kata depan. Sebuah kalimat juga bisa diawali kata hubung. Itu ketika kalimat itu diawali oleh anak kalimatnya. Kan kita lihat kan susunan induk kalimat, anak kalimat. Misalnya, saya pergi ke sana karena dia akan datang. Karena dia akan datang, saya pergi ke sana. Itu kalimatnya diawali karena. Ada tuh dosen-dosen yang bilang bahwa kalimat nggak boleh diawali dengan kata depan atau kata hubung. Ternyata itu
cara memudahkan dia untuk memeriksa kalimat aja. Boleh kok, boleh. Karena kan kita sebenarnya membaca tulisan itu pasti tidak terlepas dengan konteks. Kita pasti akan berusaha ketemu kata tersebut, ketemu kata itu, kita akan melihat ini konteksnya apa. Baik, berarti boleh ya udah ya. Selanjutnya dari Ibu Suwari Utami Dewi, berarti penulis yang baik juga mesti menguasai tata bahasa ya udah. Yalah, orang dia pekerja teks komersial kok. Ya dia menggunakan teks untuk dikomersialkan, ya dia mesti menguasai alatnya. Semua orang yang menggunakan sesuatu untuk dipakai kan pasti harus menguasai alatnya dong. Ya kalau pemula sih mungkin oke ya. Jadi maksud saya gini, saya tidak ingin menyusahkan calon penulis dengan, wah sebelum menulis harus mengerti ejaan, harus mengerti tata bahasa, enggak. Menulis saja. Tapi begitu ingin meningkatkan kemampuan kita, mau tidak mau kan kita harus menguasai kan. Sama seperti misalnya apa ya, orang baru, inilah kayak saya punya hobi baru nih. Hobi saya adalah lari saat ini. Waktu awal saya pakai kaos biasa, kaos oblong kan, terus saya pakai sepatu biasa. Tapi begitu meningkat saya baru sadar, oh harus pakai baju khusus nih, baju yang keringatnya cepat hilang. Terus pakai sepatunya juga mesti bagus karena ternyata sepatu yang bagus itu membuat kaki kita nggak sakit, terus kita nggak rentan cedera. Tapi apakah itu dari awal harus kita lakukan? Kan enggak. Kita bisa saja memulai lari itu dengan baju biasa, pakai sepatu biasa. Tapi seiring dengan kita ingin meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan mutu kita, mau tidak mau kita harus memperhatikan hal-hal yang lebih jadinya. Nah demikian juga penulis. Kalau untuk memulai penulis ya mulai aja langsung. Tapi begitu ingin karyanya menjadi lebih bagus, mau tidak mau tata bahasa itu mesti dipelajari. Selanjutnya dari Pak Sergius Mitakda, perlukah kita memiliki penulis idola? Misalnya penulis panutan beliau ada Pastor Katolik M.A.W. Blower. Apakah ini membantu seorang pemula meniti jalan menggapai impian? Saya pernah ikut kelas dari AS Laksana, Mas Sulak. Pelajaran pertama yang diberikan Mas Sulak waktu itu adalah kita diminta untuk membaca buku, lalu kita menyalin apa yang ada di buku itu. Dan yang diminta oleh Mas Sulak, coba cari pengarang favorit, kemudian tulis salin sama persis dari apa yang ada di buku pengarang tersebut. Alasan beliau adalah ketika kita menyalin, kita itu akan membiasakan diri dengan kalimat-kalimat yang indah. Nah, itu kita peroleh dari penulis favorit kita. Jadi gunanya kita memiliki penulis favorit itu sebenarnya kan adalah sama seperti waktu kita memiliki idola lain lah. Misalnya kita mengidolakan Soekarno, misalnya. Walau di luar dari beberapa sifat buruk beliau, tapi kita lihat bahwa beliau itu orator yang ulung. Beliau itu orang yang mampu memberikan semangat kepada bangsa Indonesia waktu itu. Jadi kita akan melihat hal-hal yang baik dari orang tersebut. Demikian juga waktu kita punya penulis yang kita idolakan. Apakah harus? Nggak harus juga sih. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pak atau Ibu Nurholis. Adakah rumus singkat tips mencari subjek, predikat, objek dalam sebuah tulisan non fiksi dan fiksi? Orang tuh senang cara singkat terus ya. Oke deh. Cara singkatnya itu pertama yang paling gampang dicari itu predikat. Predikat itu biasanya kata kerja kan. Kata kerja itu diawali oleh me atau ber. Itu paling gampang. Di depan predikat itu hampir pasti subjek. Hampir pasti. Tapi kadang-kadang di depan predikat itu juga ada keterangan. Misalnya, saya besok akan pergi. Nah, di situ kan ada kata besok tuh nyelip tuh. Jadi, ya yang paling gampang predikat dulu cari. Predikat itu sesuatu yang dikerjakan, sebuah proses. Nah, yang menyulitkan kadang-kadang predikat itu juga bisa bukan kata kerja. Misalnya predikatnya adalah kata benda. Contohnya saya guru. Di situ kan predikatnya guru tuh. Atau dia cantik. Itu predikatnya kata sifat. Atau ibu di pasar. Itu predikatnya adalah frasa preposisi. Jadi memang perlu mengerti tata bahasa. Tapi kalau cara gampangnya gitu. Cari predikat. Predikatnya itu berupa kata kerja. Terus cari objek. Objek itu cirinya adalah objek itu bisa diubah menjadi subjek ketika kalimat itu menjadi kalimat pasif. Jadi cirinya gitu. Dia makan nasi. Nasi dimakan oleh dia. Nah, oh, tuh nasi itu objek tuh. Dia berenang kemarin. Kemarin direnang dia. Nggak bisa kan? Jadi berarti kata
kemarin di situ bukan objek. Itu bisa keterangan, bisa juga pelengkap. Nah, bagaimana membedakan pelengkap dan keterangan? Keterangan bisa dipindah-pindah. Kemarin dia berenang, oh bisa. Berarti kalau gitu itu adalah keterangan, bukan pelengkap. Kurang lebih gitu. Cuman kalau cara mudah nggak ada, karena variasinya banyak sekali. Selanjutnya ada dari Ibu Linda Mega, bagaimana kalau pilihan kata yang tepat tapi tidak ada di KBBI? Mesti kasih contoh ya, mesti kasih contoh. Cuman eh, pertama, kata turunan. Kemungkinan untuk kita membentuk kata turunan itu banyak sekali. Karena kita kan sebenarnya kita tuh menganut sistem pembentukan kata dari derivasi. Secara umum ada dua pembentukan kata, derivasi dan infleksi. Nanti bisa cari sendiri. Bahasa Indonesia itu menganut derivasi. Artinya kita membentuk kata dengan diturunkan dengan pola tertentu. Dan menggabungkan berbagai pola itu ada banyak sekali kemungkinan. Dan mustahil sebuah kamus merekam semuanya. Misalnya gini, kita mengenal ada kean ya. Kean itu bisa jadi kemungkinan. Kemudian dari situ bisa muncul ketidakmungkinan, kan? Bisa kan? Tapi ternyata begitu kita cek di KBBI, ketidakmungkinan nggak ada. Tapi secara paradigma pembentukan kata, itu memungkinkan. Jadi untuk kata turunan, yang perlu kita ketahui adalah apakah pembentukan kata tersebut itu sudah mengikuti pola yang lazim. Contohnya nih, beberapa waktu yang lalu muncul kata membersamai. Membersamai itu baku nggak? Pertanyaannya. Di KBBI waktu itu belum ada, kalau sekarang udah ada. Kalau kita lihat membersamai, kita cari polanya. Ada nggak yang mirip dengan membersamai? Itu berarti ada member dan ada i-nya. Apa ya? Dibentuknya itu dari bersama dulu, habis itu ditambah mei. Berdua misalnya, memberduai. Ya cukup mungkin ya. Memberkuasai. Tapi dari segi pembentukan kata itu cukup memungkinkan. Artinya untuk kata turunan itu mungkin. Nah sekarang untuk kata dasar. Kalau untuk kata dasar, yang kita perhatikan adalah ada kemungkinan kata itu muncul dari bahasa daerah. Bahasa daerah Indonesia itu kan kaya banget ya. Ada kita punya 718 bahasa daerah. Ada kemungkinan kata itu dimunculkan oleh sang penulis karena latar belakangnya. Misalnya dia latar belakangnya Jawa. Terus dia akan mengambil kata bahasa Jawa karena dia pikir itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Untungnya untuk paras bahasa sastra ada yang disebut dengan lisensi puitis. Artinya orang boleh saja menciptakan sebuah kata meskipun tidak ada di KBBI. Nah, paling editor yang baik nanti akan menandai nih. Dia akan melihat kata ini belum muncul di KBBI. Penulis mungkin nggak sadar ya karena dia latar belakangnya dan ya kan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan kan? Dia tidak akan bisa melihat kesalahan dalam tulisannya sendiri. Editor yang kemudian nanti akan berperan dan kemungkinan keputusan editor itu adalah menulis dengan huruf miring ketika ia menemukan kata dasar yang belum ada di dalam KBBI. Tapi kalau itu merupakan kata turunan biasanya tidak dimiringkan. Selanjutnya ada dari Bu Ristina lagi. Kalau kau ikuti bagaimana udah? Soalnya kan ikuti huruf awalnya vokal. Apakah kau ikutinya jadi dirangkai? Bukan diawali vokal atau enggak yang menjadi penentu. Apakah dia merupakan kata kerja pasif, itu yang menjadi penentu. Ya tinggal diuji aja, diikuti ada enggak? Kalau diikuti ada, berarti kau ikuti itu dirangkai. Yang menentukan itu bukan diawali dengan vokal atau tidak. Oke. Jadi dirangkai itu, kau ikuti. Karena ada diikuti. Baik, selanjutnya dari Ibu Ade Nur, penulisan bilangan besar yang bisa ditulis dengan angka mulai berapa nilainya? Apakah mulai jutaan? Tadi kan ada kaidahnya, tadi saya sudah sampaikan pada Salindia berapa nih? Yang ditulis dengan angka itu kalau sudah lebih dari satu kata. Jadi mulai dari 12 itu udah bisa. 12 kan itu dua kata. Penentunya bukan nilainya, tapi apakah dia bisa dinyatakan dengan satu kata atau tidak. Baik, selanjutnya ada dari Pak John, mengapa nilai uang pada uang kertas tidak diberi tanda titik pada angka untuk memisahkan ribuannya? Udah. Keterbatasan ruang ya, bukan hanya bahasa Indonesia kok. Coba lihat mata uang lain, dia juga gitu kok. Rupiah, dolar, dolar Amerika, dolar Singapura, itu juga semuanya nggak pakai titik. Itu keterbatasan ruang aja. Baik, selanjutnya ada dari Pak Ahmad Humaidi. Setelah mendengar
kuliah dari UDA, rasanya saya banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan bahasa Indonesia dalam menulis. Nggak Apakah apa-apa, Pak. pelanggaran begini jadi perhatian utama dari para juri lomba penulisan dibandingkan gagasan dan lain-lainnya? Ketika punya pesaing yang nilainya mirip, ya otomatis kerapian penulisan juga akan menjadi pertimbangan ya. Dan ini juga tergantung pada sifat jurinya sih. Kalau ditanyanya kepada saya, iya, jawaban saya mutlak. Kalaupun gagasannya bagus, topiknya bagus, tapi tulisannya berantakan, itu langsung saya coret. Mohon maaf ya, tapi itu saya langsung coret. Terus kok nggak menghargai upaya sih? Kalau tidak memperhatikan cara menulis, itu berarti penulis pemula, saya menganggapnya. Penulis pemula, kalau ada yang lain, belum layak ikut lomba. Nah, itu jadi masalah. Bagaimana caranya kalau kita penulis pemula ingin bisa bagus, ya rajin menulis. Kalaupun itu tulisannya tidak dimasukkan ke lomba yang saat ini, kita bisa kirim ke blog, kan? Bisa kirim ke beberapa lomba. Mungkin setelah 10 kali mengirim, mungkin akhirnya lolos, kan itu. Jadi tergantung jurinya. Ada juga juri yang hanya melihat kepada gagasan. Mungkin ada. Cuma kalau saya pasti ngelihat juga tulisan. Baik. Selanjutnya ada dari Pak Yohanes, udah tips menulis fiksi mini. Saya belum pernah, jadi saya nggak bisa memberikan tips ya. Itu juga ukuran berapa yang disebut fiksi mini itu juga masih gantung. Ada yang bilang katanya fiksi mini itu dibuat 3 paragraf. Ada paragraf pembuka, paragraf isi, kemudian paragraf penutup. Kalau lihat dari itu kan satu paragraf itu mungkin kurang lebih sekitar 60 kata ya. 60 atau 70 kata. Berarti atau mungkin yang disebut fiksi mini, ada juga yang menyebut fiksi mini itu fiksi yang muat di Twitter. Berarti 280 karakter. Jadi kriterianya masih belum jelas. Tipsnya bagaimana? Ini saya belum pernah ya, cuman dari logika aja. Dari logika itu kita tetap mengikuti kaidah penulisan cerita secara umum. Harus ada 3 bagian, itu pertama. Terus selanjutnya harus ada konflik. Yang mau diceritakan. Terus ada penutup, resolusi. Jadi kalau kita buat fiksi mini dengan 3 paragraf, berarti paragraf pertama perkenalan tokoh, kemudian paragraf kedua adalah konfliknya, paragraf ketiga adalah penutup. Itu kalau 3 paragraf. Kalau 3 kalimat, ini mirip seperti ini, model lawakannya komika. Kan ada yang disebut punchline kan, tohokan. Biasanya tuh 3 kalimat pertama itu menyusun, terus kalimat terakhir itu tohokannya. Itu sih mungkin, tapi itu teoretis semua ya, saya belum pernah melakukannya. Selanjutnya ada dari Bu Sofi. Misalnya ada kalimat Andi belajar hukum Newton di kelas fisika. Yang kapitalnya itu Andi, Newton, dan fisika. Jadi ini salah yang memakaikan huruf kapitalnya udah. Bener kok. Karena Andi kan nama orang. Kemudian hukum Newton itu yang dikapitalkan hanya Newtonnya karena itu hukumnya sendiri tidak masuk. Sama seperti bahasa Indonesia yang dikapitalkan hanya I-nya saja. Sama seperti suku Jawa yang dikapitalkan hanya J-nya saja. Kemudian kelas fisika, fisikanya itu dikapitalkan karena itu merupakan nama pelajaran. Oke, berarti betul ya penulisan huruf kapital dalam kalimat tersebut. Baik, selanjutnya mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Terima kasih Mbak Nabila, dan untuk kesempatannya saya ingin bertanya kepada Bapak Ivan Lanin. Mungkin saya bertanya dalam konteks tentang dinamika buku bacaan kita yang sudah berkembang sampai sejauh ini. Berbicara soal gramatika penulisan, ejaan bahasa, saya jadi teringat pada tahun sekitar 2010 sampai 2015 itu ada beberapa buku yang terbit di Gramedia, dan itu juga karangan Raditya Dika, tetapi struktur gaya bahasanya itu sangat gaya bahasa percakapan, dan bahkan ada beberapa jenis simbol yang dimunculkan di dalam buku tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah itu memang bagian dari dinamika buku bacaan kita yang berkembang di masyarakat, atau memang itu hanya sebagian dari segmen yang ingin dipenuhi oleh pihak penerbit buku, karena mungkin ada beberapa orang yang membaca itu dia lebih suka membaca yang lebih informal, lebih santai, alih-alih dia memahami cerita yang ingin disampaikan dalam buku tersebut melalui bahasa yang formal. Seperti itu.
Pak Ivan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ya Pak, yang kita perhatikan kan setiap penerbit itu pasti berusaha mencari cara agar mereka bisa mendapatkan penjualan yang lebih. Salah satu caranya adalah dengan melakukan inovasi kan, melakukan uji coba. Mungkin yang mereka lakukan di sana adalah mereka berusaha mengetes nih, kalau misalnya formatnya seperti ini kira-kira bagus apa enggak. Saya duga begitu. Baik, semoga terjawab pertanyaannya, Pak. Selanjutnya ini ada Ibu Suwari Utami melangsungkan tangan, silakan. Terima kasih Mas Ivan dan Bang John. Keren banget ini, kayak apa ya? Kayak kita tuh dikasih vitamin untuk makin semangat menulis. Saya tuh mikir gini, kayak kan saya kan juga bukan profesional, tapi kalau nulis bisa, ngedit juga bisa. Tapi saya tuh mikirnya gini, kalau untuk kawan-kawan yang baru belajar nulis, bener kata Mas Ivan ini, nulis aja dulu, jangan takut gitu. Jadi kalau saya kan dulu kan nggak sampai sekarang mungkin nggak bisa masak. Kayak saya mau belajar masak ya udah asal bisa masak. Tapi lama-lama kan orang bisa memilih dia mau jadi cook, bahkan mau jadi chef pakai art. Menulis juga kayaknya gitu ya. Saya itu dengan sederhana mikir begitu. Jadi orang punya semangat untuk mengembangkan diri dan mau memilih apakah dia cukup masak di dapur atau dia mau jadi koki atau dia mau jadi chef, tergantung pilihan. Tapi terima kasih, aku appreciate cara membawakannya itu mudah dimengerti. Jadi mainnya tuh bukan cuma main logika, main ini begini itu begitu, tapi juga hati juga dipakai saat menulis. Itu yang saya appreciate di sini. Terima kasih banyak udah bikin semangat. Sama-sama. Terima kasih juga analoginya loh. Itu analoginya bagus banget. Memang betul, saya sepakat sekali analoginya itu. Kita ketika ingin memasak, ya udah kita masak-masak aja kan, nggak peduli bumbunya harus gimana. Tapi begitu kita ingin jadi chef, mau nggak mau kan kita mesti belajar nih. Oke, ini daun kemangi, ini. Mau nggak mau kan kita mesti meningkatkan keterampilan kita. Cuman apakah kita mau jadi itu atau enggak, tergantung pilihan kita. Terima kasih, analoginya saya senang sekali. Nanti saya akan izin untuk pakai ya. Bagus. Saya izinkan. Terima kasih. Halo Mbak, dari Tanjung Pinang. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ivan. Udah Ivan Sama-sama. suplemennya. Selama 2 hari ini kita sudah cukup banyak pengetahuan yang disampaikan oleh Mas Ivan. Mas Ivan, saya basicnya itu jurnalis. Oke. Seperti kita ketahui, selain daripada gaya penulisan khas teacher, ada juga kita kenal namanya jurnalisme sastrawi. Ya, jurnalisme sastrawi itu kalau dulu cenderungnya kan kita tahu kan itu sebuah tulisan yang sangat panjang gitu ya. Sangat panjang, dan itu bahkan pernah dimuat di The New Yorker, satu majalah, cuma satu topik bahasan dan satu judul. Nah, dalam dunia dalam palihan media saat ini, udah Ivan, saya pengen tahu apakah saat ini masih ada ruang tersendiri untuk jurnalisme sastrawi, karena kalau kita berdasarkan media daring saat ini kan ruang penerbitan itu kan sangat terbatas itu. Dan kedua, saya ingin tahu pandangan masukanlah dari Uda Ivan terhadap bagaimana mensiasati cara menulis gaya jurnalisme sastrawi dan dengan menyesuaikan ruang media daring. Mungkin itu Uda Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah itu istilah jurnalisme sastrawi itu diperkenalkan oleh Pak Andreas Harsono, kalau saya tidak salah. Sebenarnya kalau dari segi teori, jurnalisme sastrawi dan berita khas itu cukup mirip. Artinya dia itu adalah penulisan berita dengan menggunakan gaya bahasa yang bukan gaya bahasa seperti berita langsung. Jadi istilah jurnalisme sastrawi itu kan bahasa Inggrisnya adalah literary journalism. Sebenarnya sama saja dengan berita khas. Nah, kalau kita lihat berita khas atau jurnalisme sastrawi sekarang ini, karena sifat media daring itu yang inginnya bombastis, kemudian ingin cepat, itu memang kita lihat sangat menurun. Paling hanya beberapa media masa daring arus utama mainstream yang memberikan peluang itu. Seingat saya itu
Kumparan dan Tirto itu memberi ruang itu. Detik itu nggak terlalu. Kompas dan Tempo itu juga nggak terlalu. Jadi mungkin yang mesti kita lihat ceruknya, niche-nya. Mesti melihat sasaran media massa yang menerapkannya. Yang saya tahu itu kalau masih mau coba, itu Kumparan, Tirto, sama Geotimes. Itu yang masih menerima tulisan-tulisan seperti itu. Jadi kalau dari segi peluang, kalau dari segi idealisme, menurut saya selalu terbuka. Karena yang namanya orang kan mereka pasti senang dengan sesuatu yang indah. Tapi kemudian kita tidak boleh melupakan bahwa ada kepentingan komersial di balik para pengusaha media massa ini kan. Ketika mereka melihat bahwa yang laku nih berita-berita yang kayak mengungkit soal gosip artis gitu misalnya. Nggak mungkin itu kan kita sampaikan dengan jurnalisme sastrawi kan. Jadi itu yang kemudian akan dikejar oleh para pengusaha media. Cuman pasti ada lah peluangnya. Tinggal kita cari pasar yang pasnya aja. Terus pertanyaan kedua tadi bagaimana? Maaf, boleh diulang yang pertanyaan kedua? Gini, udah. Ini kan ruang kan terbatas, terbatas. Karena dari bagaimana kan, menyikapinya ya? Iya, mensiasati mungkin. Menyiasati ya? Ya. Sebenarnya kan yang bisa kita lihat itu yang misalnya gini, berita langsung. Berita langsung itu kan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 kata ya. Kemudian kalau berita khas kalau dulu mungkin sampai 1.500 kata. Tapi sekarang saya pikir kalau di bawah 1.000 itu juga masih bisa. Yang kita lakukan itu kita fokus bukan pada kalimat yang melantur. Yang kita lakukan itu adalah pemilihan diksi, kemudian struktur kalimat tetap efektif, tetap ringkas, tapi struktur kalimatnya itu kalimat yang tidak terlalu baku, bukan subjek, predikat, objek. Jadi mungkin mainnya di sana, mainnya itu lebih kepada diksi dan struktur kalimat. Mungkin itu sih saran saya. Baik, terima kasih. Udah selanjutnya ada dari Pak Abbas. Saya sering menemukan penulis, dalam hal ini reporter atau wartawan, yang abai memperhatikan berita yang ditulisnya. Bagi mereka, yang penting ada berita yang dikirim ke kantor. Persoalan tata bahasa atau apakah beritanya sudah bagus atau belum, sepenuhnya diserahkan kepada editor. Pandangan Uda bagaimana terhadap hal itu? Aduh, ini gimana ngomongnya? Jadi kan saya tahu ininya masalahnya sekarang itu nih media daring ya. Misalnya kayak Kumparan atau Detik Sehari itu mereka mesti bikin 800 berita langsung. 800, bayangkan. Satu reporter itu mesti buat 10 berita. Jadi gimana caranya mereka mesti memperhatikan itu? Itu satu ya, dari segi target. Nggak manusiawi menurut saya. Terus kedua, itu dari segi perekrutan dan pembinaan. Dulu kalau wartawan itu sebelum dia dilepas untuk menjadi menulis berita, dia itu magang 3 bulan, kemudian ada pelatihannya. Sekarang mahasiswa baru lulus itu langsung diminta untuk menulis dalam jangka waktu sepekan. Gimana caranya mereka mesti bisa memperhatikan itu? Jadi kita berangkat dari fenomena dulu. Ini dampak samping dari persaingan media daring. Dampak samping ini muncul dan tidak bisa kita tampik. Yang bisa dilakukan itu ada beberapa menurut saya. Pertama, menumbuhkan kesadaran kepada para pengusaha media ini bahwa kualitas itu perlu. Tapi ya itu kemungkinannya kecil ya, karena mereka yang dikejar kan uang ya. Agak sulit kalau itu. Jadi paling yang bisa saya pikirkan, saya memikirkannya solusi bukan pendapat. Kalau pendapat tiap orang bisa beda-beda. Solusinya kalau menurut saya hanya satu, yaitu kita sediakan alat untuk bisa mengecek ejaan dan tata bahasa untuk bahasa Indonesia. Sama seperti kita punya Grammarly untuk bahasa Inggris. Nah minimal kan dengan kayak gitu kan, kalau dia misalnya si media wartawan ini ngetik, dia ada yang bantu gitu. Kayak misalnya saya nih, saya kalau buat surat bahasa Inggris, saya kan bukan orang yang terlalu ahli bahasa Inggris. Dengan adanya Grammarly, saya bisa diingetin gitu. Ini struktur kalimatnya nggak bagus, nggak cocok nih antara bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Jadi ada alat bantu. Itu menurut saya salah satu-satunya solusi. Baik. Selanjutnya ada dari Ibu ICR Yora. Udah bagaimana tips memilih jenis bacaan untuk menimbulkan minat baca anak-anak dan mahasiswa? Karena besarnya pengaruh YouTube dan TikTok yang menurunkan minat baca buku mereka. Iya nih. Saya juga cemas ini karena rentang konsentrasi orang tuh makin lama makin menurun. Kalau yang nggak usah jauh-jauh lah, saya aja nih gara-gara ada Reels ya.
Kalau nonton Reels itu nggak kerasa kan? Geser, 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 udah 1 jam aja kita nonton Reels. Padahal maknanya nggak ada sama sekali. Beda dengan 1 jam kita baca buku gitu. Jadi ini memang harus dengan penuh kesadaran dilakukan, bahkan untuk diri sendiri. Saya juga gitu. Sekarang dengan penuh kesadaran, kalau udah lama tuh kayak merasa berdosa gitu. Aduh, ini sejam habis cuman gara-gara nontonin Reels aja. Demikian juga nonton YouTube gitu misalnya. Atau TikTok saya nggak terlalu suka. Cuman Reels sama YouTube itu menurut saya memang menghabiskan waktu. Memilih bacaannya mungkin jadinya apa ya? Agak susah ya. Kayak saya membujuk anak saya gitu. Membujuk anak saya buat baca. Yang saya kasih pertama komik sih. Karena dia suka komik. Komik itu kan ada gambar dan memudahkan orang. Nah, sekarang kan juga ada format komik novel. Kemarin waktu di Pacar Merah, saya sempat beli buku 1, terus saya udah kasih ke dia. Kayaknya sih dia berminat tuh baca komik novel itu. Mungkin itu sih ya, kalau menurut saya. Karena kalau baca, ini berangkat dari realitas. Memang untuk diri sendiri pun, kadang-kadang sekarang itu sulit memaksa diri untuk membaca. Dan yang bisa menarik kalau untuk diri sendiri itu lebih kepada kesadaran. Saya misalnya udah 1 pekan gitu nggak baca buku sama sekali, itu kayak gelisah. Aduh, kok kayak nggak bertambah ilmunya. Nah, untuk menumbuhkan perasaan itu ke anak kan susah kan. Paling ya dibujuknya dengan bacaan-bacaan yang menarik dalam bentuk komik. Itu sih mungkin paling saran saya, Bu Eriora. Itu tadi pertanyaan di ruang obrolan. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena sudah pukul 1:03 sekarang. Kalau masih ada mungkin bisa disampaikan. Sudah tidak ada, berarti kita tutup untuk kelas hari ini mungkin ya, udah ya. Iya, Mbak Nabila ini kayaknya ragu-ragu banget untuk menutup loh. Soalnya kan tadi banyak pertanyaan, siapa tahu ada beberapa Bapak Ibu yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, jadi masih boleh menyampaikan. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak udah Ivan untuk pelatihan hari ini. Tadi kita sudah mulai sejak pukul 9 pagi sampai sekarang sudah pukul 1 siang. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak John mungkin ada yang mau disampaikan sebagai tambahan, Pak? Silakan Pak John. Ya, saya ingin menambahkan aja supaya besok yang hadir sekarang tetap hadir. Tapi untuk besok kita akan tetap mulai jam 9, mohon datang pukul 8.45 paling telat. Dan besok adalah hari ketiga. Dan setelah itu hari keempat ada 1 jam kita bersama Uda Akmal. Hanya 1 jam, hari terakhir hanya 1 jam. Dari saya begitu aja, Uda Ivan dan Mbak Nabil. Kita ketemu lagi besok pagi. Sampai jumpa. Saya izin, terima kasih atas 2 hari ini. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Buat saya, pertanyaan itu selalu menjadi tambahan untuk wawasan. Karena biasanya pertanyaan itu adalah sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan, dan gara-gara Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, jadinya saya jadi berpikir. Sampai ketemu lagi. Uda Ivan terakhir nih ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain hari. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Uda, terima kasih banyak Pak John, Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.